Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai belajar, sekarang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Ya, selanjutnya kita sekarang berdiri semua ya. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sekarang giliran Putri yang memimpin lagunya ke depan ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah pada sarapan semua? Bagus. Oke, setelah dilihat-lihat, kalian semua sudah rapi, sudah mulai disiplin. Nah, Ibu harapkan ini akan berlanjut terus setiap hari, nggak cuma pas sudah diomongin Ibu aja ya. Gimana liburannya kemarin? Asik atau tidak? Nah, sekarang Ibu pengen tahu cerita kalian selama liburan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian menuliskan cerita kalian. Silakan tuliskan kisah kalian di kertas 1 lembar. Ibu berikan waktu 10 menit. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan tanggal. Oke, Ibu tunggu di depan. Nah, terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan ceritanya. Nanti Ibu akan bacakan, dan bagi yang kisahnya menarik akan Ibu berikan hadiah minggu depan. Sekarang kita mulai belajar tema 1, subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita buka bukunya, Ibu pengen tanya, kalian tahu nggak sih apa itu organ gerak? Apa fungsi organ gerak? Pentingkah organ gerak bagi manusia dan hewan? Ada yang tahu? Jadi, organ gerak adalah salah satu organ yang penting di dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Tanpa organ gerak, maka makhluk hidup seperti kita dan hewan tidak bisa berpindah tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan aktivitas. Sekarang kita buka bukunya halaman 2. Nah, di halaman 2 itu terdapat sebuah dialog percakapan antara seorang anak dan seorang bapak-bapak di kandang kelinci. Coba kalian baca, kalian perhatikan, lalu nanti Ibu akan menunjuk salah satu anak untuk mendeskripsikan apa saja yang ada di dalam percakapan tersebut. Nah, gimana anak-anak? Sudah bisa dipahami apa isi dari percakapan tersebut? Sekarang Ibu minta partisipasi dari kalian. Siapa yang berani untuk mendeskripsikan apa isi percakapan itu di depan kelas? Angkat tangan ya. Ya, silahkan Dimas maju ke depan. Silahkan deskripsikan apa yang sudah Dimas dapatkan dari percakapan antara seorang anak dan bapak-bapak tersebut. Adakah hubungannya antara percakapan tersebut dengan tema yang akan kita pelajari hari ini? Silahkan Dimas. Tepuk tangan untuk Dimas yang sudah berani maju ke depan. Nah, jadi yang disebutkan Dimas tadi benar, bahwa di percakapan tersebut membahas tentang sekumpulan kelinci yang dipelihara oleh bapak tersebut. Lalu kelinci tersebut terlihat bergerak dengan lincah. Kenapa bisa bergerak dengan lincah? Karena kelinci-kelinci tersebut memiliki alat gerak atau organ gerak. Nah, bapak-bapak tadi menjelaskan bahwa organ gerak kelinci dengan hewan yang lainnya itu hampir sama, yaitu kaki. Kelinci bisa berpindah tempat, bisa melompat, itu karena memiliki kaki. Begitu juga dengan sapi, kambing, kucing, ayam yang alat geraknya atau organ geraknya sama, yaitu kaki. Bu, ada nggak ya organ gerak atau alat gerak selain kaki? Ada. Contohnya adalah burung. Burung memang memiliki kaki, tapi burung berpindah tempat atau bergerak dengan sayap. Burung terbang untuk berpindah dari ranting satu ke ranting yang lainnya. Nggak ada kan burung yang jalan untuk berpindah dari ranting satu ke ranting lainnya atau loncat? Nggak ada, karena burung itu terbang menggunakan sayap. Dan masih banyak yang lainnya, alat gerak atau organ gerak yang lain. Lanjut, sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 3. Di situ ada sebuah cerita atau bacaan yang harus dibaca oleh kalian. Tapi Ibu
mau minta satu anak nanti untuk membacakan ke depan. Gantian ya, tidak Dimas lagi. Agar yang lainnya bisa aktif dalam pembelajaran ini. Silahkan kalian baca dulu 5 menit atau ya 3 menit sampai 5 menit. Nanti siapa satu orang yang berani membacakan di depan dan memberikan kesimpulan dari bacaan tersebut. Nanti yang berani-berani maju ini akan mendapatkan tambahan nilai. Jadi jangan takut salah. Kita di sini belajar itu untuk menambah ilmu, untuk membenarkan apa yang masih belum benar, untuk menambah pengetahuan. Jadi jangan takut ya. Siapa sekarang yang berani untuk maju ke depan? Oke, silahkan Vina maju ke depan membacakan bacaan tersebut. Yuk kita apresiasi dulu Vina, kita beri tepuk tangan untuk Vina. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari ide pokok dari paragraf-paragraf yang ada di cerita tersebut. Ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir. Nah, jadi ide pokok itu adalah kalimat inti atau kalimat utama yang akan dijabarkan dalam paragraf tersebut. Di halaman selanjutnya itu sudah ada contohnya untuk ide pokok paragraf 1. Jadi kalian tinggal melanjutkan mencari ide pokok dari paragraf-paragraf selanjutnya. Mudah kan? Silahkan dikerjakan masing-masing, jangan contekan, jangan ribut. Nanti jika sudah selesai silahkan kumpul di depan. Bu, gimana Bu cara menjabarkan atau membuat paragraf dari sebuah ide pokok? Jadi kita harus memahami dulu ide pokok tersebut. Ide pokok tersebut tentang apa? Akan membahas tentang apa nih? Jadi kita bisa menjabarkan ide pokok tersebut jika kita sudah memahami apa yang akan kita bahas. Dalam sebuah paragraf, cara menjabarkan ide pokok itu bisa dengan menyebutkan pengertian dari apa yang sudah disebutkan di ide pokok, menyebutkan manfaat, tujuan, dan lain-lain. Paham? Nah, sekarang selanjutnya ada tugas cara menjabarkan ide pokok atau membuat paragraf dari sebuah ide pokok. Buka halaman selanjutnya ya. Nah, di halaman selanjutnya itu sudah ada 3 ide pokok yang harus kalian jabarkan menjadi 3 paragraf. Gimana anak-anak? Ada kesulitan dalam menjabarkan ide pokok? Kalau ada kesulitan, bisa angkat tangan, maju ke depan lalu bertanya. Jangan malu untuk bertanya, karena kan namanya belajar itu kalau ada yang nggak tahu harus ditanyakan. Malu bertanya sesat di jalan loh. Nah, ini udah dikumpul semua tugasnya. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok kecil di mana kelompok itu nantinya akan mendiskusikan tentang apa itu ide pokok, bagaimana cara menjabarkan sebuah ide pokok, manfaat dari ide pokok, dan lain-lain. Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok kecil. Silahkan berhitung dari 1 sampai 5. Nanti dilanjut lagi 1 sampai 5 lagi. Jadi setiap kelompok akan beranggotakan 6 orang. Setelah mendapatkan kelompok masing-masing, silahkan kalian duduk berkelompok. Untuk kelompok 1 silahkan duduk di sebelah sini, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kalian diskusikan apa yang sudah Ibu berikan tadi, yaitu mengenai ide pokok. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit kalian berdiskusi. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mendiskusikan hal lain di luar dari yang Ibu berikan tadi. Nanti setelah kalian berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian semua akan menyimpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silahkan selamat berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan dan bisa maju ke depan. Ibu akan menunggu kalian selama berdiskusi. Sudah selesai belum diskusinya? Ya, jika belum diselesaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada hal yang tidak dipahami? Bagus. Sepertinya Ibu lihat-lihat sudah selesai semua diskusinya. Nah, sekarang Ibu akan menuju kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan tentukan siapa moderator, siapa notulis.
Jadi setiap kelompok sekarang tentukan siapa yang akan menjadi moderator dan akan menjadi notulennya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu bertanya kepada kelompok 2, apa kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Ya, benar. Jadi ide pokok itu, cara menjabarkannya adalah kita harus memahami dulu apa yang akan disampaikan dari ide pokok tersebut, apa yang bisa kita jabarkan. Seperti misalkan menyebutkan pengertian atau menyebutkan sebuah manfaat atau menyebutkan jenis-jenis dan lainnya. Nah, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua, kakak, adik, saudara, paman, siapapun itu. Kalian amati lingkungan sekitar, lihat ada hewan apa saja di sekitar kalian, lihat apa organ gerak yang ada, bagaimana cara mereka berpindah tempat untuk mencari makan, untuk bergerak. Kalian amati dan kalian tulis menjadi sebuah laporan singkat saja dan dikumpul minggu depan, ya. Silahkan itu dikerjakan dengan baik dan tanggung jawab atas tugas yang sudah Ibu berikan. Kalian ini sudah besar, sudah kelas 5 SD. Harus bisa bertanggung jawab, harus bisa disiplin, rajin, dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini akan berguna untuk masa depan. Dan kalian kerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan tadi. Ingat dikumpul minggu depan, tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Jangan pakai alasan, Bu lupa, Bu ketinggalan, Bu, nggak ada itu ya. Kalian sudah besar, ingat harus mulai disiplin. Oke? Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia itu hampir sama dan fungsinya pun sama-sama pentingnya. Juga kalian hari ini bisa menentukan sebuah ide pokok dari sebuah paragraf, juga bisa menjabarkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, itu pelajaran itu diingat terus ya, karena itu akan sangat berguna untuk nanti di jenjang selanjutnya. Pasti setiap pelajaran bahasa Indonesia akan menemukan bagaimana cara kita menentukan ide pokok dan bagaimana menjabarkan sebuah ide pokok menjadi paragraf yang padu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional lagi ya. Sekarang kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Masih ingat kan kenapa kita harus menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita? Coba silahkan Jihan jelaskan kenapa kita harus menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Ya, tepuk tangan untuk Jihan. Kita harus menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita karena untuk menjaga rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, sekarang kita berdiri semua. Kita nyanyikan lagu 17 Agustus sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan sekarang untuk Ranti memimpin lagu di depan kelas. Gantian ya, tadi kan sudah Putri, sekarang Ranti. Ya, berdiri semua yuk. Habis ini kita bisa pulang. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan dari tadi pagi sampai pulang ini. Diberikan kesehatan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk sekolah, terutama untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Belajarlah dengan senang hati dan ikhlas karena dengan begitu ilmu yang didapatkan akan lebih mudah diserap. Ya, Ibu akhiri. Oh ya, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Jika Ibu ada salah kata, salah penyampaian dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ingat ya, tugasnya dikerjakan. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.